Ini adalah Andi. Andi bingung. Sekolah bukannya bebas, tapi malah pusing. Harus pilih jalan yang mana, kuliah dulu, langsung kerja, atau nekat kuliah sambil kerja. Kalau salah langkah, taruhannya masa depan. Disinilah sistem pendukung keputusan atau SPK bisa bantu Andi mikir lebih jernih. Tapi SPK butuh model. Apa itu model? Singkatnya, model adalah representasi atau tiruan dari dunia nyata yang dibikin lebih simpel. Kenapa butuh model? Karena realita hidup itu terlalu kompleks. Model bantu kita buang detail yang nggak perlu, biar kita bisa fokus ke inti masalah. Andi akan menyelesaikan masalah menggunakan metode SPK menurut Ephraim Turban yang terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase intelligence, fase design, fase choice, dan fase implementation. Tahap pertama, intelligence. Di sini Andi mulai mencari tahu fakta-fakta atau masalah yang ditemukan di lapangan. Pertama, pas ngecek lowongan kerja yang gajinya lumayan, syaratnya rata-rata harus sarjana atau minimal S1. Faktanya jelas, kalau nekat cuma kerja pakai ijazah SMA, karir dan gaji bakal mentok. Tapi kalau mau kuliah, Andi butuh sumber dana tambahan. Tahap berikutnya yaitu desain. Di fase ini, kita rancang modelnya sebagai variabel keputusan. Andi punya 3 alternatif pilihan. 1. Kuliah full-time. 2. Kerja full-time. 3. Kuliah sambil kerja. Untuk menilainya, Andi tetapkan 3 kriteria. Pertama, finansial. Kedua, fleksibilitas waktu. Dan ketiga, prospek karir masa depan. Tahap ketiga, choice atau pilihan. Saatnya kita bandingkan pakai what if analysis. Masuk ke tahap choice, pakai what if analysis. Skenario pertama, gimana kalau Andi fokus kuliah full time aja? Kelebihannya, waktu belajar luas, prospek karir ke depan aman, tapi risikonya, keuangan Andi bakal sangat berdarah-darah karena nggak ada pemasukan sama sekali. Skenario kedua, gimana kalau Andi kerja full time aja dan lupain kuliah? Sisi positifnya, Andi langsung pegang uang sendiri sekarang juga. Tapi risikonya, 10 tahun lagi, karir Andi mungkin akan di situ-situ aja karena kalah saing sama yang punya gelar sarjana. Skenario ketiga, gimana kalau nekat dua-duanya? Kuliah sambil kerja part-time, risikonya jelas. Fleksibilitas waktu Andi hancur, pasti capek banget secara fisik dan mental, tapi hasilnya kebutuhan finansial tertutupi dan prospek karir masa depan tetap cemerlang. Berdasarkan model ini, pilihan akhir Andi yang paling masuk akal adalah kuliah sambil kerja. Masuk ke tahap implementation, berdasarkan perbandingan tadi, Andi memilih opsi ketiga. Eksekusinya, Andi mendaftar kuliah kelas malam atau karyawan, lalu siangnya bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi. Hasilnya, sesuai prediksi model kita. Walaupun kehilangan waktu nongkrong dan tidurnya berkurang, Andi akhirnya berhasil lulus sarjana dengan biaya sendiri. Plus punya pengalaman kerja yang bikin CV-nya makin keren. Itu dia penerapan 4 tahap pengambilan keputusan dari Turban. Kalau video ini bantu kamu paham SPK, jangan lupa like,
tinggalkan komentar yang relevan di bawah, dan subscribe ya. Sampai jumpa.